Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun menggunakan klon jiwa untuk melakukan dua misi. Klon petir pergi ke kota kiamat untuk melindungi keluarga Yi dari serangan keluarga Jin. Sedangkan dirinya yang asli pergi ke rumah lelang keluarga Jin untuk menyelamatkan Gaodong, ras kurcaci. Setelah menipu Jin Si, juru lelang dari keluarga Jin, dengan tujuan agar Ye Xingyun bisa menemukan lokasi Gaodong, Ye Xingyun juga membebaskan tahanan yang dianggap paling penting di keluarga Jin, yaitu Shao Daoyao. Tidak hanya itu, Ye Xingyun juga menyisir Jin Dao, salah satu putra patriark keluarga Jin. Patriark keluarga Jin yang bernama Jin Ye tidak terima putranya disakiti. Di tengah malam, Jin Ye pergi ke Akademi Bintang untuk mencari Ye Xingyun. Dia berteriak-teriak di Akademi Bintang, yang membuat penghuni Akademi Bintang keluar. Orang yang pertama kali menemui Jin Ye adalah Penatua Xinghong. Penatua Xinghong ini juga tidak suka dengan Ye Xingyun. Dia berencana mengantarkan Jin Ye menemui Ye Xingyun, akan tetapi Ye Xingyun sudah muncul di depan mereka. Melihat Ye Xingyun, Jin Ye sangat marah. Dia maju menyerang. Namun Ye Xingyun memiliki bantuan dari seseorang, yaitu Xing Yi, dengan token emas yang diberikan olehnya. Setelah sedikit perdebatan, Xing Yi mengatakan kalau dia akan terus melindungi Ye Xingyun. Mendengar hal itu, Penatua Xinghong berkata ke Penatua Xing Yi, Ye Xingyun sudah bertindak melewati batas. Apakah Anda masih ingin melindunginya? Dia sudah membunuh putra patriark keluarga Jin. Apakah Anda? Belum selesai berbicara, Xing Yi berteriak, Penatua Xinghong, apakah kau adalah pemimpin dari Akademi Bintang ini atau pemimpin keluarga Jin? Xinghong menjawab, kalau dia bukanlah salah satu dari yang dikatakan oleh Xing Yi. Ye Xingyun yang ada di sana juga berkata, orang ini pasti anjay dari keluarga Jin. Mendengar itu, membuat Xinghong menjadi marah. Dia berteriak, Ye Xingyun, diam kau siawang. Ye Xingyun berkata, aku tidak ada niat jahat. Mendengar seekor anjay yang menggonggong di mataku. Di lain sisi, amarah Jin Ye terus meluap. Dia mengeluarkan teknik sambil berteriak, hari ini, aku harus membunuhmu, Ye Xingyun. Kekuatan menyelimuti kedua tangan Jin Ye. Melihat itu, Xing Yi tidak tinggal diam. Dia akan menghalau serangan tersebut. Xing Yi maju menyerang. Mereka berdua saling bertarung. Benturan kekuatan terjadi. Di belakang Xing Yi, Ye Xingyun masih terus memandanginya. Pertarungan antar Xing Yi dan Jin Ye membuat area di sekitar hancur. Ledakan terjadi, di mana mereka melakukan benturan. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Xing Yi berkata, Jin Ye, apakah kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Di depannya, Jin Ye berkata, apakah kau tahu? Nasib menyinggung keluarga Jin. Ye Xingyun yang sebelumnya menonton, dia menjawab pertanyaan Jin Ye. Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Mendengar ucapan Ye Xingyun, Jin Ye menjadi kesal. Dia berkata, bocah dengik, hari ini kau bisa lolos. Tapi untuk selanjutnya, akan kupastikan kalau kau tidak akan bisa lolos. Akhirnya, Jin Ye memutuskan untuk pergi dan mengakhiri pertarungan. Dia melayang ke langit sambil berkata, hah, lihat saja kau nanti, Ye Xingyun. Kembali ke tempat Ye Xingyun, Xinghong menatap Xing Yi, kemudian berkata, Penatua Xing Yi, karena Ye Xingyun kita menyinggung keluarga Jin. Aku khawatir, hal ini adalah hal yang buruk bagi Akademi Bintang. Xing Yi berkata, jika kau takut, keluarlah dari Akademi Bintang. Ingat posisimu. Jika kau tidak dapat melindungi murid-murid, bagaimana kau bisa dianggap sebagai penatua? Itu berarti sama saja kau tidak memberikan lingkungan yang aman bagi para murid. Itulah alasan Akademi Bintang bisa mendapat pijakan di daratan ini. Di sekitar tempat tersebut, Situ Qiuyu. Dia memperhatikan apa yang terjadi, akan tetapi dia tidak ikut terlibat. Kembali ke Xing Yi, dia berkata ke Ye Xingyun, Xingyun, jika kau berada di luar akademi, kau harus menjaga dirimu. Ye Xingyun menjawab, jangan khawatir. Lagi pula, itu hanyalah beberapa sampah. Xing Yi berkata, baguslah kalau begitu. Sekarang aku akan pergi dulu. Akhir-akhir ini, aku selalu sibuk. Mendengar obrolan Ye Xingyun dengan Xing Yi, Xinghong bergumam, Ye Xingyun, kau sebaiknya tidak meninggalkan akademi selama sisa hidupmu. Awas saja kau nanti. Xinghong meninggalkan Ye Xingyun. Keesokan hari, Ye Xingyun sedang bersama dengan Sang Jie dan si jambul merah Shao Daoyao. Ye Xingyun hanya melihat mereka berdua, kemudian bertanya, kenapa aku tidak melihat Gaodong? Apakah mungkin dia bersama Xiaoling? Mereka pun bergegas pergi ke tempat Xiaoling untuk menemui Gaodong. Sesampai di tempat tujuan, mereka bertiga terkejut melihat Gaodong berlumuran darah.
Ye Xingyun mendekati Gaodong, kemudian dia berkata, "Kau seperti kakekmu, selalu saja bertindak ceroboh." Gaodong berkata, "Saudaraku, aku memang salah. Tapi senjatamu, Xiaoling, dan juga Palu Hodian semuanya menghilang." Ye Xingyun melihat ke belakang, kemudian berkata, "Sang Ji, Jamul Merah, jaga Gaodong dengan baik. Sementara aku akan pergi ke sana." Mereka berdua menjawab, "Baik, kami akan melakukannya." Di dekat mereka bertiga, terlihat Penatua Xinghong memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ye Xingyun melompat pergi meninggalkan Akademi Bintang. Melihat hal itu, Xinghong bergumam, "Sejak kau meninggalkan Akademi Bintang, kau tidak akan bisa lolos dariku." Melihat kecepatan yang ditampilkan oleh Ye Xingyun membuat Xinghong sangat terkejut, karena Ye Xingyun sangat cepat. Ye Xingyun yang masih terus bergerak, dia melirik ke belakang sambil bergumam, "Toko senjata kurcaci ada di depan. Orang tua sialan itu masih tidak jera." Orang yang dimaksud Ye Xingyun kemungkinan adalah Xinghong. Ye Xingyun kembali bergumam, "Sayang sekali, sekarang ini aku tidak memiliki waktu untuk meladenimu. Jadi kali ini, aku akan membiarkanmu hidup." Terdengar suara di dalam toko kurcaci. Seorang pria berambut merah sedang menyamar Xiaoling. Dia menatap dan berkata, "Apakah aku terlihat seperti serigala yang lapar? Apakah kau takut aku akan memakanmu? Diamlah jika kau ingin hidup lebih lama. Aku tidak tahu apa yang istimewa dari pria pendek itu. Lebih baik kau menjalani hidup yang menyenangkan denganku." Pedang tanpa ampun milik Ye Xingyun tertancap di meja. Pedang itu mulai bergetar. Sesaat, pedang itu melayang, melepaskan diri dari meja, di mana sebelumnya dia menancap. Pedang itu melayang menuju Ye Xingyun. Tampaknya, Ye Xingyun sudah sampai. Dia berkata, "Apakah kau yang memukuli Gaodong sampai berdarah?" Pria berambut merah panjang itu menoleh. Dia berkata, "Siapa kau? Berani bertanya tentang apa yang kulakukan?" Bawahan pria berambut merah itu berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Orang ini pasti teman dari kurcaci itu." Pria berambut panjang itu bernama Murong Hua, putra dari keluarga Murong. Murong Hua kembali berkata, "Kau benar. Aku yang melakukannya. Haha. Aku akan membiarkan wanita di sampingku ini melihatku menusuk si kurcaci dengan pedang. Setelah aku merasa bosan, aku akan membuangnya untuk menjadi makanan anjing. Itu pasti menyenangkan." Xiaoling yang mendengar skema yang akan dilakukan oleh Murong Hua membuatnya menangis. Dia sangat takut kalau yang dikatakan Murong Hua ini benar-benar terjadi. Ye Xingyun yang mendengar itu, dia menatap kedua orang di depannya, kemudian berkata, "Akan kubunuh kalian berdua." Bawahan Murong Hua sangat kesal mendengar perkataan Ye Xingyun. Dia maju menyerang Ye Xingyun sambil berteriak, "Kau sangat sombong." Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga maju menyerang sambil berteriak, "Teknik kedua, Cruel Sword." Serangan dari bawahan Murong Hua ditahan oleh Ye Xingyun dengan pedangnya. Akan tetapi Ye Xingyun terdorong keluar dari kediaman tersebut. Merasakan kekuatan itu, Ye Xingyun berkata, "Alam Yin Poid lapisan ke-9. Ye Xingyun kembali mengeluarkan tekniknya, Sword Shadow Word. Pedang dilemparkan oleh Ye Xingyun. Melihat teknik Ye Xingyun, bawahan Murong Hua berkata, "Apakah itu teknik Sword Shadow Word milikmu? Apa kau bercanda dengan orang tua ini?" Dengan satu tangan, dia menangkis serangan Ye Xingyun. Merasakan serangan Ye Xingyun, pria itu berkata, "Seranganmu lemah sekali." Melihat mereka berdua bertarung, Murong Yu sangat marah. Urat-uratnya keluar. Dia berteriak, "Woi, sialan! Jangan bertele-tele, cepat bunuh orang itu. Dia membuatku kesal." Bawahannya menjawab, "Baik tuan." Ye Xingyun tersenyum. Dia berkata, "Ini baru saja dimulai." Ternyata, teknik pedang yang digunakan oleh Ye Xingyun belum selesai. Banyak bayangan pedang bermunculan, menyerang ke arah bawahan Murong Hua. Bawahan Murong Hua terkejut melihat banyak bayangan pedang mengarah ke arahnya. Dia berusaha menghancurkan bayangan pedang yang terus berdatangan. Semakin lama, bayangan pedang itu semakin bertambah banyak. Kecepatan dari pria itu semakin ditingkatkan. Kekuatannya terus terkuras untuk melawan teknik milik Ye Xingyun. Dia menjadi kesal dan berkata, "Sialan, kenapa pedang ini terus bermunculan?" Melihat tidak ada bayangan pedang yang datang, pria tersebut menghela napas. Dia berkata, "Akhirnya berhenti. Tadi itu sangat melelahkan. Lebih baik aku beristirahat dulu." Tanpa disadari, banyak bayangan pedang melayang di atas kepalanya. Sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu yang datang di atas kepalanya. Bawahan Murong Hua itu menoleh ke atas, wajahnya pucat. Dia berkata, "Apakah ini Sword Shadow Wand milikmu yang asli?"
Sambil mengontrol tekniknya, Ye Xingyun berkata, "Kau mengatakan bahwa teknikku sangat lemah, bukan? Aku akan melihat apakah kau dapat bertahan dari serangan pedang yang aku arahkan padamu ini." Ye Xingyun mengepalkan tangannya. Teknik pedang miliknya mulai bergerak, menyerang ke arah pria bawahan Muronghua. Melihat banyak pedang yang menuju ke arahnya, pria itu sampai menangis. Dia berteriak, "Sialan, berhenti! Aku sudah tidak kuat menangkisnya." Teknik pedang itu langsung mencabik-cabik tubuh bawahan Muronghua. Darah terciprat kemana-mana. Serangan itu sudah tidak bisa ditangkis lagi. Ye Xingyun berkata, "Sepertinya kau sudah tidak bisa bertahan." Pria itu berlumuran darah. Tubuhnya dipenuhi dengan luka. Muronghua terlihat ketakutan. Seseorang mendekati Muronghua. Itu membuat Muronghua mundur. Dia berkata, "Kau, apa yang kau lakukan? Aku tuan muda dari keluarga Murong di Wangcheng. Jika kau berani membunuhku, keluarga Murong tidak akan tinggal diam." Orang yang mendekat tidak lain dan tidak bukan adalah Ye Xingyun. Ye Xingyun menatap Muronghua yang tidak berdaya. Kemudian dia berkata, "Keluarga Murong di Wangcheng? Aku tidak pernah mendengar nama itu." Muronghua berkata, "Apa kau benar-benar bodoh? Kau bahkan tidak tahu hal itu. Jika kau membiarkanku pergi, aku tidak akan." Belum selesai berkata, sebuah pukulan sudah mendarat di wajah Muronghua. Pukulan itu dilepaskan oleh Ye Xingyun. Dia berteriak, "Kau terlalu banyak bacot." Muronghua memuntahkan darah dari mulutnya. Pada akhirnya dia pun mati. Setelah membunuh Muronghua, Ye Xingyun melepaskan Xiaoling. Dia berkata, "Kau baik-baik saja?" Xiaoling bertanya balik, "Bagaimana dengan keadaan Gaodong?" Ye Xingyun mengatakan kalau Gaodong baik-baik saja. Xiaoling masih mengingat kata-kata yang dikatakan oleh Muronghua. Ye Xingyun yang merasakan sesuatu menyuruh Xiaoling diam. Ye Xingyun menyadari sesuatu. Dia berteriak, "Anjing tua! Setelah lama menonton, bisakah kau keluar?" Xiaoling masih tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Xingyun. Dia menatap ke arah Ye Xingyun menatap. Namun, di tempat tersebut tidak ada apa-apa. Ye Xingyun melompat. Kekuatan dikeluarkan. Dia berkata, "Ah, kau ingin kabur?" Ye Xingyun menebaskan pedangnya. Melihat itu, pria yang dimaksud Ye Xingyun mencoba menghindar. Pria itu adalah Xing Hong. Merasakan bahaya dari serangan Ye Xingyun, Xing Hong berteriak, "Ye Xingyun, apa kau gila? Aku ini penatua Akademi Bintangmu." Ye Xingyun yang tidak peduli dengannya berkata, "Hah? Apakah akhirnya kau sadar siapa dirimu sekarang? Tapi jika tadi aku tidak bisa melawan balik, aku tidak yakin kalau kau akan peduli dengan identitasku sebagai seorang murid di Akademi Bintang." Xing Hong menepuk dadanya. Dia berkata, "Ye Xingyun, itu adalah salahmu. Meskipun kami memiliki ketidaknyamanan di masa lalu, kau tidak bisa bersikap seperti ini. Ingat itu baik-baik. Aku datang ke sini untuk melindungimu, karena aku khawatir dengan murid Akademi Bintangku. Jadi sebagai penatua Akademi, aku harus menjalankan tugas. Kau bisa menyalahkanku, karena dalam beberapa waktu ini, aku belum bisa memberikanmu pelajaran apapun." Tangan Xing Hong dimasukkan ke balik lengan jubahnya. Dia mengambil sebuah senjata. Senjata itu dikeluarkan dan diarahkan kepada Ye Xingyun. Xing Hong berteriak, "Hari ini, aku akan memberikanmu pelajaran. Pergilah kau ke neraka." Xing Hong belum berhasil menyerang. Akan tetapi, dengan satu tebasan, Ye Xingyun mengalahkan penatua Xing Hong. Darah terciprat kemana-mana. Kesadaran Xing Hong mulai menghilang. Dia terjatuh, duduk di tanah. Dari dahi hingga ke bagian dada dipenuhi dengan darah. Ye Xingyun berkata, "Akal busukmu itu sudah bisa aku tebak. Semuanya sudah diselamatkan." Pada akhirnya mereka semua bisa bersantai. Berpindah ke setengah bulan kemudian, seorang alkemis yang bernama Tang Xinjing bersama dengan bawahannya datang ke sebuah tempat. Bawahannya itu berkata, "Ketua, apakah Anda benar-benar akan pergi ke sana?" Tang Xinjing menjawab, "Tentu saja." Mereka semua sampai di sebuah kediaman. Kemudian Tang Xinjing berteriak di depan kediaman tersebut, "Saudaraku, hari ini adalah hari pembukaan Dragon Blood Underground. Apakah kau tertarik pergi ke sana?" Ye Xingyun membuka pintu. Dia melihat orang-orang, kemudian berkata, "Ternyata itu Tang Danxin." Pada beberapa chapter yang lalu, Tang Danxin ini dipanggil dengan Tang Xinjin. Kita akan mengikuti nama saat ini. Kembali ke cerita. Seseorang yang diajak oleh Tang Danxin mengamati kekuatan Ye Xingyun. Dia bergumam, "Lapisan ketiga alam Yin Poid. Bukankah orang ini akan menjadi beban? Aku tidak tahu apa alasan ketua membawanya." Ye Xingyun melirik ke belakang.
Di belakangnya ada Sang Ji dan Sao Daoyao. Ye Xingyun berkata, bulan purnama akan segera tiba. Sao Daoyao, kau ikut denganku. Sang Ji, kau tinggal di sini untuk menjaga Gaodong. Mendengar perkataan Ye Xingyun, kedua orang itu mengikuti perintahnya. Mereka berempat berjalan bersama. Hal itu membuat orang-orang di sekitar berkata, bukankah itu Tang Danxin? Mengapa dia bersama Ye Xingyun? Di sana juga ada bawahan Tang Danxin yang bernama Mang Guyang. Oh iya, kalau tidak salah hari ini adalah pembukaan Dragon Blood Underground. Dengan kelompok seperti itu, Ye Xingyun pasti akan mendapat banyak darah naga. Orang itu benar-benar beruntung. Berpindah ke kediaman Sansu. Seseorang yang ada di dalam kediaman berkata, kakak, akhirnya kau sudah kembali. Seseorang bergegas memasuki kediaman. Dia berteriak, lapor tuan. Mendengar teriakan itu, Sansu menjadi kesal. Dia berkata, apakah kau tidak lihat, aku sedang mengobrol dengan kakakku. Keluar. Bawahan itu merasa serba salah. Dia menggaruk kepala dan berkata, tuan, Ye Xingyun meninggalkan Akademi Bintang. Sansu cukup terkejut. Di lain sisi, Sanseng, kakak Sansu, dia berkata, Sansu, siapa itu Ye Xingyun? Kenapa kau terlihat begitu terkejut? Sansu menatap ke arah bawahannya, kemudian menyuruhnya keluar. Karena Sansu ingin berbicara dengan kakaknya. Sanseng kembali bertanya, siapa itu Ye Xingyun? Akhirnya Sansu menceritakan semua yang dialami yang terkait dengan Ye Xingyun. Mendengar cerita adiknya, Sanseng berkata, jadi begitu ya? Kau tenang saja, aku akan menanganinya. Sansu sangat berterima kasih kepada kakaknya. Sanseng kembali berkata, tapi kali ini aku memiliki tugas untuk mencari penyihir itu. Terdapat hati iblis di dalam tubuh penyihir itu yang belum aktif. Aku khawatir tidak memiliki waktu untuk membantumu. Sansu kembali berkata, kakak, tampaknya Shi Jin memiliki kesan yang baik terhadap Ye Xingyun. Sanseng terkejut. Dia berkata, benarkah? Penyihir yang dimaksud oleh Sanseng kemungkinan besar adalah Shi Jin. Sanseng kembali berkata, kebetulan sekali. Adik, kita bunuh saja Shi Jin ini. Kemungkinan hati penyihir itu akan aktif. Berpindah ke Dragon Blood Underground. Pintu masuk itu berisikan patung naga. Mereka berempat memasuki tempat tersebut. Tang Danxin berkata, saudaraku, ini adalah pintu masuk ke Dragon Blood Underground. Kita memerlukan token untuk bisa masuk. Satu token hanya bisa untuk 2 orang. Ye Xingyun pun mendengarkan informasi yang diberikan. Tang Danxin menunjukkan token. Dia kembali berkata, ditambah dengan token yang aku berikan kepada saudara Ye sebelumnya, itu cukup untuk kita berempat masuk. Seseorang sedang mengikuti Ye Xingyun dan kelompoknya. Mereka mencoba mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ye Xingyun. Mereka mengetahui informasi tentang token, tapi mereka tidak tahu di mana mereka harus mendapatkan token tersebut. Seseorang berpakaian hitam dengan cadar ini kembali muncul. Orang ini sebelumnya diperkenalkan dengan nama Sanseng. Dia selalu sial ketika bertemu dengan Ye Xingyun. Nama Sanseng ini juga mirip dengan nama kakaknya Sansu. Baik, kita kembali ke cerita. Orang yang sebelumnya menguping adalah teman dari pria yang bernama Sanseng. Sanseng berkata, kenapa kau memanggilku? Kau membuang-buang waktuku saja. Temannya berkata, kakak, bukankah aku bilang ingin mencoba keberuntungan? Meskipun kita bisa masuk, mungkin sulit bagi kita untuk keluar. Namun, jika kita beruntung, mungkin saja kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Sanseng yang mendengar itu berkata, keberuntungan? Dulu, aku pernah percaya dengan yang namanya keberuntungan. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak percaya dengan yang namanya keberuntungan. Temannya berkata, meskipun kita belum lama bertemu, tapi aku tidak menyangka kakak tertuaku ini tidak percaya dengan yang namanya keberuntungan. Sanseng kembali berkata, anak muda jangan terlalu mengandalkan keberuntungan, sehingga lupa dengan kerja keras. Hingga akhirnya, Sanseng membuat temannya tidak ingin mencari keberuntungan tersebut. Akan tetapi, sebelum temannya ini pergi, dia berteriak, bagaimana aku bisa tergiur dengan hal-hal yang didapat oleh keluarga Jin? Dia bisa menjual setetes darah naga dengan harga 10 juta batu roh kelas menengah. Mulai hari ini, aku harus bekerja keras. Mendengarkan yang dikatakan oleh temannya, Sanseng terkejut. Dia berteriak, apa? 10 juta? Apa dia bercanda? Sanseng segera menenangkan pikirannya. Dia menahan diri agar orang-orang tidak tahu kalau dia mendapatkan informasi satu tetes darah naga seharga 10 juta batu roh tingkat menengah. Sanseng pun memasuki tempat tersebut. Dia berkata, itu gila.
Hanya dengan setetes saja, aku tidak akan khawatir dengan keuangan seumur hidupku. Dia mulai membayangkan mendapat banyak uang dengan menjual darah naga yang akan dia dapat.